Di TFH episode Warrior hari Rabu tanggal 13 April 2022 masih dengan saya Bovi Alim dan kita sama-sama mau sambut narasumber kita siapa kali ini Warrior yang mau kita kulik rame-rame. Saya mau kenalkan dengan Mas Budi Raharjo di Tanjung Pinang, Kepulauan Ya, Riau. Selamat siang Mas. selamat siang. Selamat siang Mas Bobi Ini dan ya warrior seluruh sama-sama Indonesia. Jerman juga ya. di Jerman juga tuh ada. Iya. Aduh, aku seneng kalau dapat warrior dari luar kota atau luar pulau gitu. Jadi seru soalnya. Jadi Bilang pengalamannya aja lah bisa dapat beragam. orang desa Mas. Nggak masalah. Aku memang lagi getol-getolnya nyari ya. Bukan berarti yang di kota tidak ini ya. Cuman Heeh. kadang-kadang pengen mereka ada kerinduan di hati itu pengen yang di daerah itu bisa jadi punya pengalaman yang juga unik dan layak untuk sama-sama kita dengar gitu loh, minimal dari semangatnya gitu kan. Kadang-kadang KF itu jadi tantangan soalnya kalau yang di daerah yang serba akses terbatas, tapi bagaimana mereka bisa minimal dari makanan, dari menjalani pola hidupnya, nah itu yang seru. Nah, makanya waktu kemarin aku lihat Mas Budi Rarjo, belum tahu sih waktu itu di kota mana, tapi aku lihat cukup oke nih ya kan. Apalagi yang ada seragamnya itu Mas, seragam PNS. Hah? Betul ya? Oh. Seragam PNS yang coklat itu. Yang anu ya, yang masih hamil 6 bulan itu ya. Oh, enggak, bukan yang sudah kurus. Yang ada Oh, Mas kasih captionnya 55 gitu loh. oh iya iya iya. Iya, ya kan? Jadi waktu itu, wah ini keren juga nih ya kan, PNS. Terus ya pokoknya menarik lah langsung. Makanya tak hubungi langsung Mas Budi waktu itu. Iya, terima kasih. Iya, monggo Mas langsung diceritakan kira-kira gimana awal mulanya ber-KF sampai dengan Ya, kurang lebih berarti sekarang udah dua, empat, tiga ya, hampir tiga lah ya, dua setengah, belum 2,5 lah, 2,5. dua setengah lah ya. Ya, Monggo saya silakan mulai Sudi. itu ya. Oke. Terima kasih Mas. Mm-mm. Saya manggilnya Mas Budi atau Mas Bobi ini? Mas Bobi ini saya. Sama-sama. Enggak, soalnya kalau saya panggil apa Mas Budi nanti orang ini bingung, tamunya Budi juga. Aku juga noleh ya. Iya. Siap, siap, Eh, siap. ya, oke. Terima kasih atas Mm-mm. waktunya. Jadi gini, saya mungkin cerita cerita gini aja ya, cerita santai aja ya. Mm-mm. Saya itu sebetulnya motivasi untuk ber-KF itu kalau dibilang obes nggak obes-obes sekali lah saya waktu itu ya. Mm. Eh, berat saya tertinggi terberat ya itu waktu itu berapa ya, nggak sampai 80 lah, hampir mendekati 80, 78 setengah, Mm. 78 Mm. setengah. Jadi kalau Mm. tapi karena apa, tingginya agak pas-pasan ya jadi nampak nampak ini Mas ya, tahu sendiri lah. Bulat. Oh. tapi tapi motivasi yang lebih ini ya, yang lebih kuat itu karena waktu itu saya kan biasa donor Mas Budi, Mas Bobi ya, biasa Ah, donor ah. darah ya. Jadi waktu itu sekitar bulan Agustus 2018 itu pas di kantor ada acara, kebetulan Hari Pramuka waktu itu tanggal 14 Agustus ya. Itu Mm. ada uh, donor darah juga diadakan kan. Jadi karena saya udah agak lumayan beberapa bulan nggak nggak melaksanakan donor darah, saya ini mau ya niat mau donor juga. Mm. Nah, pas waktu itu di tes sama petugasnya itu tensi saya tinggi. Padahal saya ya Mm. kalau apa yang saya rasakan sih nggak ini ya. Mungkin karena saya AB ya. Nggak saya rasakan betul gitu. Nggak ya Mm. badan kayaknya rasanya biasa-biasa aja. Cuman waktu itu Mm. 175. Mm. Bawahnya berapa saya lupa. Heeh. Mm. Jadi kata petugasnya itu ini mungkin ini ya Pak, habis begadang ya malam. Ya memang sih saya waktu itu malamnya ini, jadi saya nggak begitu khawatir kan. Oh ya ini efek kurang tidur gitu kan. Mm. Terus yang Mm. kedua
itu sekitar akhir 2018 itu pas ada ini di beda tempat di waktu itu di mall ya ada acara baksos. Jadi ada donor darah juga, saya ini juga mau donor juga. Gitu Hmm. lagi. Jadi waktu itu ya sekitar 170 gitu. Jadi saya mulai Hmm. ini kan, istri saya malah yang sibuk. Cobalah ya ini apa kontrol lah periksa nanti ini pula Hmm. nanti apa kenapa kenapa gitu. Akhirnya saya Hmm. eh, cek ke klinik ini kan, klinik yang biasa saya periksa itu emang iya akhirnya dirujuk ke dokter penyakit dalam. Nah disitulah baru baru ini tahu kalau ternyata gula darah saya juga mulai mendekati apa eh, belum diabetes ya tapi sudah Hmm. pre-diabetes Hmm. 128 GDP waktu itu. Hmm. 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 Nah terus waktu itu langsung dikasih resep itu obat yang plastik resek itu. Jadi saya tanya Satu sama paket. satu paket ada mungkin 5 atau 6 6 macam lah. Jadi Hmm. saya Hmm. tanyakan ini sampai kapan dok saya harus minum obat? Ya seterusnya kalau apa eh, hipertensi itu nggak bisa ini harus seterusnya minum obat. Langsung saya kan ini kan, ya Lemes. Allah aku iya masa ya seumur hidup harus tergantung sama obat gitu kan. Nah, waktu itu belum belum mengenal KF ya, Hmm. belum Hmm. belum kenal. Saya lupa siapa yang kayaknya ada kawan saya yang belum ini undang ke KF itu tapi saya lupa. Tiba-tiba itu kan saya ada ini ada apa grup Ada grup. grup FB ya akhirnya saya Oh. daftar situ kan belajar ini kayaknya pengen juga sih nyobain gitu kan apa Hmm. masuk Hmm. nyobain pola hidup apa KF nih tapi waktu Hmm. itu saya masih ya apa ya ada takut ya karena baca testi kawan-kawan warrior tuh banyak yang HC inilah itulah ada yang kayak sampai sakau atau apa gitu jadi saya Hmm. ada Hmm. antara pengen dan takut. Iya. Itu So, buat yang akhir aware kesehatan memang begitu, maksudnya karena pingin mulus kan, pingin meyakinkan diri bahwa ini jalannya betul, ibaratnya kan gitu kan. Jadi iya kayak kayak agak-agak takut tuh gitu loh. iya Wajar nah, gitu. iya Lanjut mas. ya akhirnya eh, itu awal 2019 ya Hmm. awal 2019 akhirnya setelah ini saya kuatkan niat kan tapi saya belum ini belum ya Hmm. kebetulan waktu itu dokter penyakit dalam yang nangani saya itu kasih challenge. Hmm. Ini Pak saya ini ya ini untuk supaya ya bukannya menghilangkan terus nggak minum obat sama sekali enggak tapi untuk Hmm. meminimalisir inilah apa efek dari hipertensi dan gula bapak itu kalau Hmm. bisa Hmm. bapak kurangi konsumsi nasi yang tadinya sepiring setengah jadi Hmm. setengah piring nasi nanti kalau Hmm. bisa sanggup dikurangi lagi udah saya jalanin aja akhirnya eh, kok saya biasa-biasa aja gitu nggak makan nasi itu udah lama juga sih mas hampir hampir 10 bulan saya ngurangin sedikit-sedikit gitu Hmm. kan. Hmm. 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 Sampai akhirnya Desember tanggal 19 Desember 2019 nah itu saya udah bulat tekad uh, nyemplung gitu, menjalani Jalanin KF. uh, ya kayak mungkin juga Ibaratnya full, uh, ibaratnya full nggak ya pakai karbo ya. Ibaratnya full iya dapat karbo nah, ya. kalau Hmm. gula saya nggak ada ini sih ngurangin gula itu nggak ada kendala karena saya memang dasarnya dari dulu memang nggak suka manis nggak Hmm. jarang sih minum manis. Hmm. Hmm. Hmm.
Ya memang nasi itu nggak manis kok, Mas. Nasi itu Ya nggak tapi manis. kan sudah masuk badan, diolah jadi manis kan. Iyalah jadi manis betul. Nah, terus Untuk udah yang mulai ya jalanin gitu, udah yakin. Waktu 10 bulan mengurangi itu yang dirasakan apa, Mas? saya karena ini ya ya nggak rutin sih puasa Senin Kamis tapi Hmm, ya cukup cukup sering lah puasa Senin Kamis. Jadi nggak terlalu ini sih, nggak terlalu lemes sih. nggak terlalu lemes Dengan ya. nggak terlalu lemes sih, nggak makan nasi itu. Mm-mm. Hmm. Terus Terus sempat pas sudah mantau gula darah, sempat mantau tensi juga waktu yang cuman ngurangin nasi itu. ya itu apa mulai turun, tapi masih di Oh, atas turun. 115 gitu lah. Oh, Heeh. oke. Oke. Heeh. Keren, Mulai keren. turun dari waktu yang kemarin 128 itu udah berangsur turun. Hmm, Heeh. hmm, 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 hmm. Terus kalau masalah ini apa HC itu Hmm, kebetulan hmm. saya nggak mengalami, cuman sembelit aja waktu itu. Sembelit ya. Ya, sembelit. Sebentar, Berapa sebentar. hari ya? Aku potong dulu. Sebentar, aku Ya, potong dulu. Jadi sudah turun gula darahnya, tensi juga agak turun dong. Udah membaik juga ya waktu yang 10 bulan ngurangin itu. ya. Heeh. Agak, agak Waktu menurun. itu udah 140-an gitu. 140. Oh, oke. Nah, Nah, makanya habis itu biasanya saya memutuskan Desember 2019 memutuskan untuk full. Udah ini nggak usah karbo sama sekali. Ibaratnya kan mm, gitu kan. ya Nah, karena setelah terus ini ternyata hmm, bisa gitu loh Mas. iya, iya, iya. Aku ngerti, aku nangkep itu. Jadi kayak Heeh. kan awalnya kan takut ini bener apa Iya. enggak. Ya, Heeh. kayak kayak baby step ibaratnya. Langkah Iya selangkah iya. dulu, ya kan, langkah kecil dulu ya. Ternyata badanku enggak apa-apa ya kan. Malah ini lumayan Terus bisa lebih turun. enak. Ya kan. Nah, Heeh. itu ya, lebih enak ya berasa memang ya. Lebih enak. Iya. Kebetulan Ah, kantor saya itu kan di lantai 3. mm-mm. Nggak ada lift loh. Nggak ada lift. Wih. Jadi itu tuh Mas. Ini pada waktu Ah, sebelum ah. itu tiap kali sudah naik itu misalnya handphone ketinggalan di mobil di parkiran gitu, aduh saya paling males mau turun lagi. Nanti bayangin naiknya lagi itu udah apa ya, istilah orang Melayu bilang Udah semaput. males banget. Males. Iya. Oke. Nah, kalau sekarang Berarti naik berarti larinya sudah berasa walau cuman ngurangin ya waktu itu udah berasa lebih enak. Makanya ya begitu Desember dijalanin, udah kayaknya bener nih jalurnya ya kan. Nah, waktu yang ya bener-bener totally lepas itu yang dirasain apa Mas? Lebih enak lagi atau gimana? yang jelas saya ini badan terasa ringan. Lebih ringan Terus lagi, saya terbang gitu. ya saya itu sebelumnya ini Mas Mas Bobi sering Eh, eh. kesemutan. Jadi Oh, ada kesemutan. sering kesemutan. Eh, Jadi apa? Kalau kita kerja tangan bisa gitu ya. mm, mm, Kalau mm. lama nggak ini langsung kayak Hmm. semeriwing gitu loh. Jadi Iya, sampai iya, ke iya. ujung tangan gitu. Nah Oh, ini oh. pas sudah penyesuaian nggak makan nasi terus mulai lepas itu saya nggak merasa kayak gitu lagi. Nggak ada sama sekali kesemutannya Nggak hilang. ada sampai sekarang pun alhamdulillah nggak. Ih, keren, keren. Terus HC-nya yang tadi, HC tadi Cuma itu aja tadi sembelit itu cembelit berapa? aja ya, berapa Nggak hari itu ya. berapa ya sekitar 4 atau 5 hari sampai saya takut juga saya. Aduh, ini gimana? Kan nggak enak juga kan? Apa perut itu rasa kayak apa ya lembah gitu. Takutnya kayak gimana Mas? Takut takut salah jalan Nah, atau gimana nih? takut nanti kalau harus harus dikeluarin paksa gimana? Oke, oke. Ah, keren, keren deh. Ini rata-rata newbie juga banyak yang takut-takut kayak gini. Maksudnya pengalaman Mas ini membuktikan bahwa ya Mas pun ngalamin takut, tapi sampai detik ini bertahan loh.
ya kan? Sampai detik ini Iya, menikmati, insya Allah solusi mencermati ya. progres Iya. ya lah itu loh. Itu yang mencermati progres itu dan ya benar-benar nerima ibaratnya. Iya. Iya kan? Tapi Karena aku banyak loh bercerita Mas sedikit. di luar Iya. sana itu yang banyak yang begitu ada ini sedikit udah panik duluan, Iya. ya kan? Iya. Waduh, ini gimana? Ini solusinya gimana? Udah buru-buru mau cari solusi. Nah, Tapi solusinya ini Mas, waktu itu yang sulit gimana, Mas? aku mau cerita, Waktu itu, aku mau oh cerita iya sedikit. boleh, 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 boleh. Ini masalah ketakutan itu. Jadi Hmm, dari orang terdekat aku, hmm, istri, itu waktu hmm. aku bilang ini kan mau KF gitu kan, jadi aduh nanti gimana kita nanti pulang ke Solo gimana nggak bisa makan apa selat ya. Nggak bisa makan selat stok makaroni. Itu kan makanan kesukaan saya semua itu tuh belum KF. Oh, oke, Aduh, oke. Krabi Solo, aduh ya Waduh. udahlah, nikmatin aja lah nanti kalau memang apa pas kita ke Solo ya udahlah telur rebus aja. Yang penting diniatin. Makanya istri saya malah yang ini ya minta, makanya istri saya pun eh, masuk KF itu setelah setelah ya tentunya melihat ya melihat melihat yang saya jalani Perubahan. gitu ya, tapi dia belum ini masih saya sudah hampir 2 tahun. Dia baru mulai. Nggak apa-apa. Karena saya prinsipnya saya nggak mau maksa, karena ini kan Iya, apa gaya pola hidup ini kan harus memang kita sendiri yang mutusin kan. yep, Kalau yep. kalau nanti saya dorong-dorong gini apa Hmm. terus dia ikut itu malah nanti berhenti di tengah jalan atau ada apa-apa malah susah kan Mas. Iya, betul, betul. Ya, Harus yakin dulu di awal, iya. sama kayak Mas lah. Mm. Iya kan? Gitu. Ya, padahal kalau kalau dilihat dari penyakit, istri saya tuh justru walaupun umurnya saya beda 10 tahun dengan istri. Oh, beda 10 tahun, Bedanya lumayan loh. Lumayan loh. dapat saya ini dapat daun muda waktu itu. Eh, aku walaupun sama istri terpaut Itu 1 tahun, istri aku saya juga mantap. dibilang bawahnya anak SMP terus, Mas. Itu istri saya senyum-senyum udah dengerin. Ah, iya tadi aku udah lihat kok, nggak apa-apa. Oke, berarti boleh dibilang sekarang obat-obatan sudah lepas dong, Mas? Iya, sejak semenjak 19 Desember 2019 itu saya emang udah stop Hmm. Mas. Oh, Sejak oke. sejak mulai full keto itu udah nggak minum lagi. Soalnya 10 bulan sebelumnya waktu yang masih ngurangin nasi itu pun sudah menunjukkan penurunan ya ibaratnya ya. Iya, iya, betul. Hmm, keren, keren. Jadi KF malah malah sebagai penyempurnaan ini. Ya ngurangin ngurangin karbo aja, ibaratnya ngurangin karbo aja itu sudah membuat lepas obat. Ya kan di Iya, kondisi Mas ya, di kondisi Mas. Apalagi dengan KF ya sama sekali nggak perlu ibaratnya. iya. Wah, keren. Terus yang HC itu yang sembelit itu waktu itu solusinya Mas gimana? Saya ngikutin ini aja apa yang yang dilakukan oleh kawan-kawan dari yang saya apa pantau di grup itu ya. Eh, Tiap pagi minum minum biasalah Ponari ya, minum Ponari. Terus nggak tahu juga saya waktu itu ini lucu. Pas bisa keluar itu, pas saya lagi dinas ini ke lapangan, turun ke lapangan. Jadi, aduh, perut udah mulai lilit gitu. Itu pas lagi, ada malu nih mau diceritain. Waktu itu lagi ke lapangan. Jadi akhirnya cari cari toilet. Semuanya buru-buru. Iya, Jadi sebenarnya tapi nggak ada solusi khusus, cuman enggak. memperbaiki asupan itu tadi Ponari ya. Mungkin Iya, mungkin memang kurang garam kali ya. iya kali Tapi ya mungkin. tidak ada solusi khusus ya tahu-tahu ya keluar aja sendiri memang Ya, waktunya. Gitu memang ya. mungkin waktu itu memang memang kalau kayak orang melahirkan belum tiba saatnya. Bisa.
keren. belum cukup bulannya. Malah dinanti-nanti, malah di-post-post, malah tambah stres sendiri. Ya udah Iya, cuekin malah aja. nanti jadi ambeien. Malah jadi ambeien. Aduh. Nah, ada lagi nggak Mas manfaat yang didapat setelah ber-KF selain tadi kesemutan udah hilang, terus ya hipertensi sama gula sudah kembali normal tanpa obat, sama sekali nggak perlu dijaga pakai obat. Apa ada lagi nggak manfaat yang didapat, Mas? Ada satu lagi sih Mas, saya itu Hmm. sebelum KF itu ada ini juga ambeien juga sih. Hmm. Ada ambeien, jadi kadang-kadang Oh, ada itu pas ambeien. pas BAB itu berdarah gitu. Darahnya Hmm. ini apa, kayak ya merah segar gitu. Wih. Ya waktu sebelum KF itu cuma ya minum, ada obat herbal gitu. Nah setelah Hmm. KF ini alhamdulillah nggak pernah lagi. Hmm. 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 Benar-benar langsung Sam, hilang gitu ya, sembuh gitu ya. ya kalau sembuh mungkin nggak tahu juga ya, karena saya nggak kontrol juga. Tapi yang Oh, BAB keluar darah itu nggak lagi, nggak nggak ada lagi, ngalamin lagi ya. Ih, nggak keren. Itu Mas baru sadarnya kapan? Biasanya memang ya sering. nggak sering sih, kadang pas ini aja, mungkin pas apa nggak tahu juga ya, tiap tiap eh, periodiknya tuh berapa ini BAB Hmm. berdarah itu. Tapi ada beberapa kali saya mengalami kayak gitu. Terus seingat Hmm. saya setelah KF itu kok nggak pernah lagi gitu. Ya Hmm. mungkin saya berpikiran ini aja, mungkin ini karena apa, kalau di KF kan sel-selnya memperbaiki diri ya katanya. Iya, 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 Jadi mungkin iya. itu termasuk efeknya juga gitu. Hmm. 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 Wah, keren. Hipertensi, gula terkontrol, kesemutan hilang, terus ambeien juga sembuh, ya kan? Semua semua dicapai tanpa dipusingin nih ibaratnya. Udah jalanin aja ya kan. Iya betul. Berarti. Heeh. Waduh, aku memang lihat fotonya sih, dari fotonya aja keren loh. Maksudnya eh, ya aku sih melihat sempat stalking Mas. Mohon maaf nih. Sempat stalking, aku lihat kelihatan dari wajahnya itu happy banget ya kan. Makanya tadi begitu Mas cerita waktu divonis itu harus minum obat seumur hidup itu, aku langsung kebayang itu dulu tertekannya gimana gitu loh. Down, ya. Agak down juga lah. Jadi Dan kayak begitu aduh begitu kok udah kayak ngerasain manfaatnya gitu, merasakan udah bisa lepas obat aja udah luar biasa happy-nya ya kan. Foto-foto terus gimana ya kan, tulisan di postingan itu bikin jalan-jalan terus. cerita tentang foto itu lucu juga itu. Dulu saya paling apa ya, paling males diajak selfie sama istri saya. Aduh. Kalau sekarang setelah KF justru saya yang ngajak. Gitu ya. Nanti boleh ditanyakan ke istri saya. Iya, ada apa-apa. Buat buat yang belum tahu, ini aku tampilin sedikit ya. Jadi teman-teman yang belum belum paham ini Mas Budi ini dulu seperti apa ya kan. Ini aku lagi mau tampilin nih ya kan. Bagi yang sebentar, moga-moga bisa dapet ya. Ini. Jadi buat yang belum tahu, ini perjalanannya Mas Budi nih ya. Dari 2019 memang tidak terlalu overweight Aduh ya malu. kan. Iya, Nggak nggak terlalu gemuk-gemuk amat overweight. lah. Kemudian 2020 sudah Itu ini udah lepas obat kurus semua banget. ya. Iya, itu Kurus pas banget memang dulu kurus-kurusnya. ya. Iya. Dan lima sekarang lima enam oh, mas dulu. oh 56 ya. Paling iya, ngedrop ngedrop kali itu dari 78 Hmm, setengah. nah, Terus turun paling titik terendahnya tuh 56. 56. Terus yang terakhir 2021 ini berat berapa? Sudah stabil Itu 56 Mas? Oh, udah naik. enggak, udah naik itu masih 58 Oh, kalau
Kalau sekarang ini kayaknya saya udah lebih 60, targetnya sih pengen naikin ini 63 gitu. Tapi Tahu naiknya tiga. nggak mau naik karena lemak sih. Keren, keren. Ini foto sih aku dapat di Facebook, jadi aku bukan yang menggali-gali, tenang aja. Tapi keren loh. Perlu apa ini? Iya, benar-benar sih teman-teman, kalau yang memang mau tahu seberapa happy-nya Mas Budi Raharjo ini, bisa lihat kok, terlihat banget dari foto-fotonya bareng sama istri, bareng sama anak. Aduh, aku barusan lihat karena memang mau cari seperti Devo-Revonya gitu ya. Itu terlihat banget gitu kan. Perubahan ekspresi dan juga apa ini, kebahagiaan yang didapat. Ya memang target tiap orang menjalani KF, motivasinya kan beda-beda. Tapi ya itu tadi message-nya yang kuat dari Mas Budi kan, vonis minum obat seumur hidup itu sesuatu yang bikin down banget Iya. ya. Dan Jadi itu saya kita berasa manula banget gitu loh, Mas. padahal Iya. masih kepala 5, belum kepala 7, Ih, belum kepala 8 ah, gitu. setengah abad. Makanya kok kayaknya bonus pasti jauh, ibaratnya kan bilangnya Iya. kalau udah 70 itu udah bonus, ini kok belum bonus sudah anu, rasanya gimana gitu ya kan, gitu. Nah, ini beralih nih Mas, ke lingkungan sekitar. Kalau istri mungkin tadi sempat Mas bilang sempat khawatir di awal, tapi khawatirnya juga nanti nggak bisa makan makanan favorit lagi gitu kan. Tapi mungkin seperti apa tanggapan lingkungan sekitar? Mungkin istri juga melihat Mas sempat sempat sembelit, terus terutama lingkungan kantor lihat Mas sudah nggak makan nasi lagi, ya kan? Awalnya cuman ngurangin, pasti mikirnya ya udah ini diet gitu kan. Begitu nggak makan nasi sama sekali, tanggapannya seperti apa gitu? Mungkin bisa diceritain Mas. Ya, intinya kalau lingkungan itu pada ini sih, waktu itu kan KF itu masih masih sesuatu yang eh, apa ya, banyak orang yang belum tahu sih kalau di Hmm, lingkungan saya itu. Nah, di hmm, lingkungan kerja itu yang lebih, saya itu sampai di ini sama waktu itu atasan saya ini kan, hmm, hmm. kurus banget kamu, sakit ya? Jadi eh, saya ini Pak, nggak makan nasi. Udahlah, makan lagi lah. Jadi anu jelek gitu, kelihatan muka tua gitu. Memang waktu eh, menjelang setahun ya, itu kan Iya, iya, kali iya. kulit yang tadinya cabi terus jadi ini kan, jadi Ya hilang. virus itu kan, jadi apa ya, kayak kendor. Jadi ada yang bilang, teman saya itu kayak ini loh, kayak temennya SpongeBob itu loh. Squidward. Aduh, Aduh, kamu nih aduh. banget banget. Iya, itulah Berarti makanya itu. berarti istri SpongeBob dong. Istrinya Kalau SpongeBob. istri saya nggak tahu ya. Kalau ini sih dia nggak protes. Ini apa, kurus banget itu nggak, tapi nggak tahu dalam hatinya ya. Gimana? Jangan dibahas di sini. Nggak seru nanti untuk ranah pribadi. Tidak untuk ranah publik. Aduh. Iya. Jadi yang terberat memang justru di kantor ya, terutama yang di tahun pertama itu. Tapi Mas tetap Iya, tetap tidak bergeming dong, jalan terus saja. enggak sih, karena udah apa ya, kan eh, badan kita jadi enak kan, kita yang merasakan juga kan apa. Orang kan Hmm. lihatnya cuma dari ininya, turunnya, dan saya yakin ini proses gitu. Hmm. Kalau kita menjalani kan pasti nanti pada saatnya akan naik gitu kan, akan dengan pola pola apa, kalau kita laksanakan 5 pilarnya itu kan, harus berusaha untuk seimbang supaya ya, jadi inilah
apa Ini, nggak selamanya akan turun kan, nggak mungkin kan sampai habis gitu kan, nggak mungkin kan. ya, ini Penguat keren, atau ini keren, ini keren, ini keren. Waktu waktu ngucapin itu kan masih di 2020 ya. Jadi kan belum tahu bakal naik apa enggak ibaratnya gitu. Tapi iya. Mas sudah yakin duluan itu udah sesuatu lompatan. Kalau kalau bilangnya istilahnya itu leap of faith ya kan, lompatan Iya, iya. lompatan yakin gitu loh. Jadi udah yakin dulu gitu loh. Nah, itu justru justru membantu banget untuk progres kita, optimisme kita. Itu luar biasa. Serius. Ya kan? Kadang-kadang kita butuh lompatan-lompatan seperti ini buat diri kita sendiri sih. Ya, kalau Iya, kitanya nggak yakin sama diri kita, ya siapa lagi? Apalagi kalau kita iya. jadi apa kata orang, ibaratnya gitu. Begitu orang bilang, ya kamu ini kayak Squidward, aduh. Ya. Tapi ini aku pengen tahu nih momennya dengan istri saat tadi kan Mas bilang sudah 2 tahun baru istri mulai ber-KF ya, mulai nerapin. Dan aku sempat baca postingannya sih, sudah KF 4 hari nih, foto berdua gitu kan. Nah, Wah, keren banget. Itu boleh diceritain Mas, momen-momen menjelang itu mungkin istri sempat sempat apa ini, sempat cerita apa yang menyebabkan itu, boleh di-sharing dong Mas. iya. Jadi gini, saya itu dulu sama istri itu itulah karena soulmate selalu kompak. Kalau saya naik, kalau istri naik berat badan, saya ikutan naik. Gitu. Terus pas turun, ikut turun gitu. Mungkin karena yang dimakan sama ya. Jadi jadi akhirnya pas saya ikut KM tuh, enggak lah. Kalau istri saya naik kan, inilah saya nggak mau ikut naik lah. Kali ini tidak kompakan demi kesehatan. Iya. Terus Terus, waktu itu istri saya belum belum ini sih, belum belum tertarik untuk KF hmm, ya. hmm, hmm, Jadi akhirnya mungkin istri saya ini juga ya, mungkin betul nggak ini apa enggak. Kalau jalan sama saya gitu kan, wah, ini kok suaminya kecil, istrinya agak berisi gitu. Mungkin merasa terus, terganggu juga. Wah, agak enak juga gitu oh, lah. oh, Terus ada juga kawan yang ini kebalik malah, apa, suaminya yang diet, kan tahunya diet ya, yang diet ah, suaminya nih harusnya istrinya. oh, aduh, Ini kawan dekat loh. dalam, Ah, kawan dekat. Gila. dalam, dalam, aduh, oke. Jadi momennya ternyata pada saat berarti udah hampir seminggu ini ya, atau masih berapa hari? KF kelima atau Berapa? keberapa? Sudah semingguan lah ya, istri. Udah udah berapa ya, dari Oktober Berapa? Oh, dari Oktober Oktober ya? 2021. Betul ya? Oh, Ya, iya, iya, iya. Oktober. Kayaknya, ya, Udah berapa aku bulan tuh? nggak lihat tanggal postingan. Aku nggak lihat. Oke. Sudah 6 bulan. 6 bulan Iya, ya? udah 6 bulan. 6 bulan. Iya. Nah, terus itu berarti istri apapun lah alasannya menyebabkan dia ber-KF, nggak apa-apa. Tapi Mas begitu dengar itu seneng banget ya berarti ya. Wah, jadi kompak Ya, lagi. Jadi, ya. kemarin saya memang ini ada iming-iming. Oh, ada yang ingin. Ya lah, itu aja lah. Enggak, kan gini, saya kan udah 1,5 tahun ya KF baru itu. Mm, Jadi kan mm, udah Bunda tuh kalau mau ikut KF tuh sebetulnya enak, nggak kayak ayah dulu waktu mulai KF. mm. Dulu makanannya kan susah. Kalau sekarang Bunda kalau mau ikut tinggal ngikut. Apa yang ayah tinggal ikut makan gitu. Oke. Ini tips Kayak berguna untuk para suami yang rindu istrinya ya, ikut. ya kan Boleh ditiru nih. di grup kan kemarin banyak juga yang nanya gimana sih cara ngajak ini apa
ya pasangannya untuk KF ya kok saya ngajaknya nggak maksa, yang jelas harus datang dari kesadaran sendiri gitu. Kalau iming-iming ya itulah tadi yang seperti yang saya bilang tadi ya. Nanti inilah kebetulan saya kan agak apa ya, kadang cemilan itu bisa bisa bikin bikin juga ala kadarnya kayak baking itu saya bisanya pas sudah KF. Oh, keren. Iya, karena sebelumnya mana pakai apa pakai ini oven itu gimana aja nggak tahu. Pas sudah KF karena terpaksa, eh, Eh, kebetulan juga apa masuk di grup-grupnya ini, Terus, KFKF kan, itu eh, ya di situ kan resepnya termasuk yang apa ya mudah di ini bagi yang awam kayak saya eh, gitu kan. Ya eh, eh. awalnya memang gagal-gagal, tapi terus ya makin kesini makin itu, istri saya udah ini enak katanya. Asik. PD-nya lebih naik. Kebersamaan kayak gini ini tuh, kalau 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 udah didapat itu, wah ini semangat boosternya ini tinggi banget ya loh. Iya. Nggak kebayang dulu, ya memang kadang-kadang kalau kita kita dulu ya, aku berkaca zaman dulu kalau diet apa itu yang masih ngurangin nasi itu, memang ditemenin itu sesuatu sesuatu yang sungguh menguatkan gitu loh. Iya. Cuman kan bedanya kalau kalau diet dulu kan, ya jujur aja kita Iya. ibaratnya, soalnya masih lapar tapi mesti udah cukup gitu. Iya. Nggak tahu di belakang kita masih, aduh masih lapar nih, nyemil gitu, masih masukin apa gitu kita nggak tahu Eating. kan. Aduh. Nah, giliran sekarang anaknya sudah lagi ya kan, kompakan Iya. lagi, wah ini Kalau masalah makanan mau ini, ditawarin. ya kalau masalah makanan ini Mas, kebetulan kan kami di tinggal di Tanjung Pinang, ini kan Ya, daerah kepulauan ya. Jadi ah, kalau seafood itu ya nggak susah didapat. betul, betul. Tadi di sini ada makanan khas itu yang namanya seafood. Seafood Gong itu terkenal. Kalau googling gonggong itu tapi Ah, itu makanan khas di sini. Dulu waktu belum aduh, KF itu saya, nah itu sebelum KF saya makan dua dua buah ah, dua dua itu gong. ya, dua biji itu udah terasa itu di ini di tengkuk gitu kan. Ah, Nah ah. sekarang mau sepiring juga nggak apa-apa. Cie, keren. Makanya aku Jadi bilang aman sentosa. kadang-kadang kalau ada yang masih berpikir, aduh menderita, bingung saya, menderitanya di mana, nggak Iya, menikmati hidupnya di mana, oh, makanannya enak justru semua. makanannya lebih enak kok. Iya, Makanannya lebih enak. yang penting kreatif. Aduh. Iya, betul, betul. Yang penting mau mencari, mau berkreasi, ya kan, mau Ya, belajar, ya. nah itu jauh lebih lebih bermakna jadinya. Oke, Mas. Terakhir ini, kan berarti sudah 2 tahun setengah. Apa Ya. pengalaman yang ke paling berkesan? Mau itu pengalaman positif atau mungkin pengalaman negatif yang pernah dialami selama ber-KF? Boleh sendiri atau waktu sudah sama istri selama 6 bulan itu boleh. Yang mana? Kalau ada, kira-kira apa, Mas? Itu kalau pulang kampung, Mas. Aduh, godaannya besar sekali. Solo ya, Solo ya, Solo ya. Solo. Tapi untungnya di Solo itu kan banyak banyak ini juga, ada tengkleng yang kita masih bisa juga bisa makan. Walaupun mungkin apanya, kalau Solo ini kan makanannya identik manis ya. Mungkin mereka masaknya masih dengan gula, tapi kan ya eh, masih bisa ditolerir. Kalau ini Iya, saya ya, iya, yang lain jangan ikut ya. Saya iya, tetap iya, makan. iya. Saya tetap makan. Tapi Ah, kalau ah. kalau misalnya ada ini alarm atau apa ya, tapi nggak olahraga aja, bakarin gitu.
daripada stres ya Mas ya. Iya. Tapi Kalau pesen tapi sate kambing ya. next ya kalau ke Solo coba cari sate kelatak Mas. Sate kelapa. Nah, Itu ya Jogja atau Solo ya? Jogja ya. Solo juga ada, tapi memang Ada ya. waktu itu aku tahunya yang di Jogja juga ada sih. Tapi boleh, kan Solo Jogja tidak jauh. Harusnya juga ada sate Iya. kelatak di sana. Nah, Iya itu ya. lebih friendly. Aku aja Oh kalau ya. ke Solo atau Jogja juga menanti-nanti kalau bisa dapat sate Betul. kelatak lagi. Aduh, itu mantap itu. Tapi Iya. jangan ngomong sekarang lagi puasa. Jadi paling godaannya di sana ya Mas ya. Terberat ya. Iya. Oh, kalau di Tanjung Pinang sih nggak pusingin banyak seafood bertebaran jadi udahlah nggak akan menderita Ya, ibarat. kalau kalau kepepet ya ke warung ini lah, rumah makan Padang. Ya sebenarnya Itu kalau bisa dicari atau disiasati bisa sebenarnya ibaratnya. ya. Ya. Wah, ini keren. Obat sudah lepas, ya dukungan, kemudian apalagi sekarang sudah kompak jalanin, ya kan. Ya. Seru, Ini seru. Ya. ini anak-anak saya yang besar nih kayaknya nggak tahu sih. Dia baru mengurangi Ah, nasi aja. Nggak tahu nanti ke depannya ikut apa wih, enggak. Nggak tahu. Dia keren, keren. karena gini, iya dia udah mungkin rasa nggak nyaman ya, berat Hmm. badannya masih masih proporsional tapi kok makin naik gitu kan. Jadi eh, Oh, selama bulan puasa ini dia nggak nggak makan ini nasi. wih, keren, Nah, keren, keren. nggak tahu Teladan nanti. orang tua, teladan orang tua, membuahkan hasil, kan? Bukan dipaksain, tapi dicontohkan, ya kan? Dan Ya, yakin jadi anak juga bisa melihat kok, sama kayak istri bisa melihat perubahan di Mas Budi, ya kan? Terus ya anak juga betul. melihat perubahan di ayahnya, kemudian di ibunya, ya kan? Wah, ini lengkap lah. Ini kalau kalau bisa diikutin, ya aku sih tidak berharap semua warrior apa itu nilai-nilainya bisa diteladanin gitu. Tidak ada paksaan, ya kan. Kemudian Ya, benar-benar memberi kebebasan, ya kan. Tetap didampingi, ya kan. Wah itu percayalah tidak mengkhianati lah. Maksudnya kita menabur itu pasti ada yang bisa dituai nantinya gitu loh. ya. Tuh, keren, keren, keren. Sekarang aku tahu kenapa Mas Budi di fotonya sumringah terus ya. Tiap kali di foto, wah happy bener. Kalau sedih-sedih nggak usah Aduh, foto lah mas. aduh, Nanti orang kalau mikir, sedih-sedih. apa nih? Iya, Mas sedihnya Aduh, nggak di keren. foto. Oke, Mas, thank you untuk kesaksiannya. Sebenarnya aku ada mau tanya satu hal, tapi itu lain kali aja, ya kan? Karena itu sepertinya pribadi. Aku nggak usah tanyakan di sini nanti kapan aja kalau Mas ini. Sebenarnya tadi aku sempat lihat sih di postingan, tapi aku sempat googling ini apa. Oh ternyata itu. Aku udah tahu. Aku udah bisa mengira, tapi aku udah mau bahas di sini, ya kan? Nanti aja, ya kan? Tenang aja Mas, jangan 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 Iya, kepo, jangan jangan iya, jangan kalau. iya, iya. Mas boleh kasih apa ini apa closing statement ya kan, motivasi juga untuk teman-teman yang nanti menikmati rekaman video ini. Silakan Mas, monggo. Eh, jadi mungkin banyak sih yang mau apa yang bisa saya sampaikan. Yang jelas untuk apa mendapatkan kualitas hidup itu memang kita sendiri yang harus mengusahakan, Hmm, hmm, harus dengan niat yang kuat hmm, karena ya gimana kalau kayak saya
saya kan ini apa ya, pengen melihat anak-anak tumbuh dewasa nanti sampai lepas dari kami sebagai orang tuanya tuh, masih pengen pengen apa menyaksikan gitu kan, itu yang menjadi motivasi terkuat saya. Dan eh, bisa mengawal mereka sampai inilah bisa mandiri gitu. Kalau dengan saya penyakitan kan gimana mau ngawal, nanti malah saya jadi beban Merepot. bagi anak-anak nanti. Ya. Iya, Nah iya, itulah iya. mungkin kita harus mencari apa yang bisa menjadi motivasi kita, apa yang sangat kuat gitu. Jadi yang apa yang dianggap orang itu berat kayak KF ini, jadi bisa kita jalani dengan lebih lebih ikhlas, santai. Aduh, keren. Motivasinya dalam ini, Mas. Motivasinya dalam, dan aku yakin setiap setiap ayah atau setiap ibu yang jadi warrior di KF, dalam dalam sisi hati kecilnya ada keinginan kayak gini. Ada, ya kan? Apalagi kalau anak-anaknya masih kecil, ya kan? Masih ada yang masih Ya, proses sekolah. Aduh, itu ya, itu tidak terelakkan. Semua orang tua pasti kepengen menyaksikan anaknya nanti ke besar, menikah, sampai sampai punya cucu, ya kan, mandiri. ya. Wah, itu kalau kitanya nggak bisa jaga diri, nah itu kan pertanyaan misteri terbesar kan. Bagaimana kita bisa Ya, menjaga diri, ya kan, menjaga tubuh ini yang sudah diamanatkan Tuhan, ya. ibarat. Wah, keren. Minimal kita nggak merepotkan anak-anak kita nanti pas masa tua. Wah, ini kalau anaknya nonton ini bisa terharu, ini ayahnya sudah. Waduh, ini Mas Adi Martono nanya menu favorit itu apa tadi, Mas? Kalau di Riau Ya, sih, di nah, Tanjung Tanjung Pinang sih ini apa, seafood tadi ya. Jadi seafood gonggong. Ya. seafood gonggong. Kalau di Banyak sih soto di sini banyak ya sebenarnya ya. sup ikan. Nah, sup ikan Waduh. kakap itu di sini. Ya sering saya posting sering tuh. Waduh, keren. Makanya kalau di daerah-daerah itu aku bersemangatnya gitu, minimal menunjukkan kearifan daerah dari makanan khasnya. Ternyata banyak hewani yang juga murah meriah di sekitar, ya kan. Tidak harus Ya, ikutin yang di grup, ya kan. Tidak harus yang ada di kota besar. Jadi teman-teman harus bisa berkreasi ibaratnya gitu, ya kan. Yang penting hewani. Nah, itu ada yang minta resepnya tuh. ini resep apa ini? Mau jadi resep ikannya saya beli. Harus saya beli. Nanti saya Nanti tanya sama itu bikin, ya bikin yang jual ya. nanti bikin status Mas, sharing resep, kontribusi. Iya, iya. Tapi kasih opsinya bebas ya, ini ikannya kalau kalau ada di sekitaran, jangan ngikutin yang di Riau, stres aja ya. Oh iya, iya. Di sana kakap murah, di sini kakap mahal. Gitu. Oke Mas, thank you ya untuk testimoninya. Sama-sama. Iya. Uh, Moga-moga bisa satu keluarga semuanya ber-KF dan sama-sama sehat sampai Amin. sampai waktunya Tuhan sudah memanggil kita, ya. Amin. Teman-teman, waktu juga yang membatasi, tapi saya percaya pengalaman Mas Budi tadi bisa bisa memberikan suatu kekuatan, ya, bisa menularkan semangat bahwa pada dasarnya semua orang yang ber-KF itu berikhtiar untuk sehat. Sehat itu memang hak semua orang, tapi motivasi dari Mas Budi tadi menggugah, harusnya bisa menggugah bahwa kita mau seperti apa di masa tua nanti. Apakah kita mau tetap sehat, ya kan? Apapun caranya, ya kan? Tapi bagi Mas Budi dan saya, ya kan, sama-sama Budi nih, kita sama-sama memilih ber-KF, ya, Iya. sama-sama ber-KF sebagai ikhtiar untuk menjemput sehat. Saya sudah 6 tahun, Mas Budi sudah hampir 3 tahun Baru. jalan, 2,5 tahun. Bagaimana Iya, dengan iya. Anda?
ya. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai ketinggalan kereta. Oke, sampai jumpa dan dadah.